Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast perdana dari SMA Islam Bakti Asih, Islamic Inspirative School. Di podcast yang pertama ini, perkenalkan, di sini saya Ricky sebagai host yang akan mengulik lebih banyak tentang SMA Islam Bakti Asih itu apa sih. Bersama saya telah hadir Kepala Sekolah dari SMA Islam Bakti Asih, Bapak Jenjen Aji Nugraha Maulani MPD, beserta Bapak Iwan Darmawan SPD selaku Wakasek Kurikulum. Selamat datang Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktunya sini ya. Iya. Di sela-sela kesibukannya pasti. Betul. Mungkin langsung aja kali Pak ya. Langsung ke pertanyaan. Teman-teman juga yang mau mendaftar sekolah mungkin biar lebih tahu apa sih SMA Islam Bakti Asih itu. Yang ingin saya pertanyakan pertama-tama adalah mengenai profil sekolah. Apakah betul bahwa SMA Islam Bakti Asih ini adalah sekolah Islam pertama yang ada di Kecamatan Padasuka yang berbasis sekolah Islam modern? Bisa dijelaskan Pak? Oke, bisa. Siap. Terima kasih Pak Riki. Siap. Saya Raden Jenjen Aji Nugraha Maulani. Siap. Kebetulan saya diberi amanah dari Yayasan Bakti Asih Bandung untuk menjadi Kepala Sekolah SMA Islam Bakti Asih. Siap. Perlu saya kenakan bahwa di lingkungan Bakti Asih ini adalah lembaga pendidikan. Betul. Di antaranya yang sudah ada itu adalah dari TK, kemudian SD, SMP, dan sekolah tinggi. Gitu sekarang. Nah, karena ada kekosongan dari sekolah menengah atas, sehingga kami dari yayasan diberi amanah untuk mendirikan sekolah. Nah, sekolah ini berbasis Islam. Karena dari SD berislam, SMP Islam, dan sekarang lanjutannya adalah sekolah SMA Islam Bakti Asih. Oh. Nah, di sini. Nah, kebetulan di Kecamatan Cimenyan ini yang sudah ada sekolah itu adalah sekolah SMA itu baru dua. Betul, baru dua. Itu yang ada terletak di wilayah Kecamatan bagian barat. Sedangkan kami berlokasi adalah di Kecamatan Cimenyan yang memang kalau dalam itu tengah-tengah lah Kang ya. Ya. Pusat. Ada suka gitu. Betul. Nah, itu di situ jadi cuman baru kami atau baru SMA Islam Bakti Asih yang ada di wilayah situ. Jadi di situ cuman hanya ada SMA. Nah, karena kita ini adalah sekolah yang tadi memang dasarkan dari sekolah dasar SMP dan berbasis. Oleh karena itu lanjutan dari situ adalah ke sekolah SMA Islam Bakti Asih. Melengkapi, betul. Nah, kenapa kita modern ya karena memang kita harus mengikuti zaman. Betul Pak. Ya? Sekarang udah eranya modern. Kenapa modern? Modern ini kami di sini itu dari mulai fasilitas karena kan tidak. Kalau sekarang mau berbicara dengan modern itu adalah berbicara dengan IT, betul ya, IT. Sehingga dalam pembelajaran kami adalah yang digunakan adalah berbasis IT. Betul. Dalam artian ketika pembelajaran dimulai atau pembelajaran oleh pemateri itu siswa tidak terlalu banyak mungkin membuka buku. Iya. Seperti itu. Jadi kami harapkan modern ini ada siswa mulai misalkan ke sekolah itu membawa laptop. Betul. Ataupun misalkan dengan learning management system seperti itu. Itu yang Pak ya. Jadi mengikuti zaman lah intinya. Betul. Sekarang semuanya serba digital, apa-apa digital Pak ya. Betul. Jadi teman yang masih bingung cari sekolah berbasis digital, ini SMA Islam Bakti Asih bisa jadi solusi. Bisa. Dan berkarakter Islami lagi. Betul. Terus yang saya mau tanyakan lagi adalah kurikulum Pak. Kurikulum dari Bakti Asih ini seperti apa sih? Apakah kurikulumnya umumnya sekolah biasa atau memiliki kurikulum? Oke, untuk kurikulum karena saya membawakan saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kita silakan. Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan? Ini saya jelaskan Pak. Ya. Untuk kurikulum di SMA Islam Bakti Asih ini ada dua ya Pak. Ya, yang pertama memang kita dengan dasar dari kurikulum dinas ya, pendidikan nasional, dilanjutkan dengan kurikulum muatan lembaga atau khas lembaga. Karena kita berbasis kurikulum Islam, makanya ada beberapa pelajaran-pelajaran yang
basisnya adalah keagamaan. Keagamaan. Nah, yang jadi unggulan di kami ini adalah kurikulum berbasis Project. di mana setiap pembelajaran itu siswa dituntut untuk memberikan daya cipta nantinya. Jadi ada ada hasil dari pembelajaran itu dari sebuah proyek. Mungkin. Itu Pak ya? Dilanjutkan. Oke, tambahkan lagi ya. Ya. Nah, dari kurikulum ini, karena kan tadi yang sudah dijelaskan bahwa oleh Pak Iwan bahwa kita juga melaksanakan kurikulum nasional. Seperti matematika ya, IPS dan bahasa Indonesia itu kan namanya kurikulum nasional. Nasional ya Pak. Kemudian kita juga mempunyai kurikulum mengenai atau tambahan mengenai keagamaan. Ciri khas kita. Di antaranya adalah kita mempunyai kurikulum ditanamkan bahwa ada kurikulum Islam itu contohnya fikih, Ya. kemudian Quran hadis dan sejarah kebudayaan Islam. Selain daripada itu, kita juga diterapkan adalah yang namanya karakter building. Karakter building. Di antara karakter building itu, sebelum siswa masuk sekolah atau siswa masuk belajar, jam 7 siswa itu diberikan adanya pembiasaan karakter building tersebut. Di antaranya adalah sholat duha, kemudian tilawah Al-Quran, dan adanya kajian-kajian bahkan dari siswanya sendiri mencoba. Jadi kurang lebih siswa mulai kegiatan belajar mengajar itu pada pukul 8:30 atau jam 9. Pagi jam 7-nya itu kita isi dengan kegiatan karakter building yang tadi. Jadi jam 7 sampai jam 7:30 atau setengah 8 zikir dan Asmaul Husna. Selanjutnya kita membaca tilawah Al-Quran dulu. Betul. Selama 3 bersama-sama yang didampingi oleh Bapak Ibu gurunya tentunya. Selanjutnya itu siswa diberikan kajian dari jam 8 sampai jam 8:30. Kajian itu berbeda-beda setiap harinya tentunya. Mungkin yang pertama mungkin kita ada ketauhidan, sunnah, adab, dan mungkin dan juga literasi yang perlu kita. Jadi sangat kuat Pak ya karakter Islamnya di sekolah ini Pak ya. Betul. Selain belajar yang umum, Betul. Pembelajaran Islam juga dikuatkan di sini berarti Pak. Betul. Ya? Betul. Jadi teman-teman yang mau sekolah di sini juga kosong-kosong banget lah agamanya Pak ya. Betul. Terus program kesiswaan Pak, apa aja sih program kesiswaan yang ada di sini tuh Pak di SMA Islam Bakti Asih? Program itu di SMA Islam Bakti Asih ini tentunya ada program tadi nasional ada Pak. Kemudian yang keislaman ada, yang sering kita singkat adalah PHBN, Perayaan Hari Besar Nasional. Oh ya. Dan PHBI, Perayaan Hari Besar Islam. Oh betul. Nah itu ya. Di Perayaan Hari Besar Nasional ini tentunya perayaan-perayaan yang ya secara nasional ya. Contohnya 17 Agustus gitu Pak. 17 Agustus betul. Sumpah Pemuda gitu. Sumpah Pemuda. Kemudian Kesaktian Pancasila. Betul. Seperti itu. Kita laksanakan. Tetapi bukan hanya kita melaksanakan biasa, ikut mencerah, tetapi kita juga ingin memberikan suatu makna dalam melaksanakan kegiatan tentang Hari Besar Nasional itu. Apa maknanya? Tentunya menjadikan karakter siswa itu lebih nasionalis. Nah, itu kan nasionalis ya. Kemudian untuk PHBI-nya, contohnya kita adalah pada bulan Ramadan itu ada Gema ya, oke. Gebiar Ramadan. Gebiar Ramadan itu banyak sekali program-programnya Pak Iwan. Betul, salah satunya adalah kita ada kajian Pak. Kalau dulu di setiap kita Ramadan itu ada kajian untuk menunggu berbuka puasa. Nah, salah satunya di kami di Gema ini salah satunya ada kajian untuk menunggu berbuka puasa yang diisi oleh guru-guru. Jadi kajiannya diisi oleh guru-guru, nanti siswa mungkin mendengar dari channel-channel yang sudah kami siapkan. Kalau sekarang kan mungkin medianya sangat luas kita Pak. Bisa di media sosial YouTube gitu ya. Kita bisa kembangkan di sana. Selanjutnya di Gema ini juga ada yang namanya kalau biasanya 17 Ramadan ini turunnya Al-Quran. Itu ada hataman Quran bersama. Selanjutnya ada juga biasanya kalau kita
Ramadan kurang lengkap kalau tidak silaturahmi. Betul. Nah, biasanya ini kita juga ada silaturahmi keluarga besar SMA Islam Bakti Asih di bulan Ramadan. Itu acaranya bukber gitu Pak ya, buka bersama Pak ya. Itu. Kemudian selain itu juga kan di bukber itu kita selalu ada bakti sosial. Betul. Oh, iya Gitu. iya. Dengan bakti sosial ya minimal kita bersilaturahmi juga keluarga. Benar, Pak. Dan itu pun juga yang akan menyalurkannya bukan dari para guru, tapi guru hanya pendamping. Jadi siswa sendiri yang akan menyalurkan bakti sosial itu. Oh. Jadi guru hanya mendampingi Mendampingi saja, saja. dan pengelolaannya pun adalah siswa yang sendiri dari mulai mulai penggalangan dana, Ya. kemudian mengelola, kemudian yang langsung menyalurkan kepada warga-warga yang berhak menerima bakti sosial. Jadi secara tidak langsung siswa juga mengemban tanggung jawab gitu Pak. Iya, itu. Dilatih juga seperti Betul, itu Pak ya. betul. Bagus juga tuh. Karena kan kita untuk melatih karakter Betul. siswa ya seperti mudah-mudahan ya seperti tauladan umat Islam. Siap, amin. Terus mungkin kan ini sekolah seperti sekolah umum ya, ada ekskul, ada kegiatan organisasi, outing kelas, itu bisa dijelaskan juga Pak seperti apa? Kalau eskul kita ini yang dikenakan adalah baru 3. 3. Tapi yang wajib 1 pramuka. Oh, wajib pramuka ya Pak? Ya, itu wajib. Kemudian untuk eskul sendiri kita akan berbahasa Inggris atau English Club, kemudian bahasa Jepang, dan satu lagi adalah jurnalistik. Jurnalistik. Keren ya, ada jurnalistik Pak ya. Iya. Ya karena kan kita di sini ingin mengembangkan siswa selain bisa berpikir kritis, kemudian siswa ingin mempunyai inspirasi. Jadi ketika siswa keluar dari SMA Islam Bakti Asih ini, siswa langsung mengeluarkan ide-idenya. Betul. Jadi sehingga keluar SMA ini siswa tidak monoton, bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di SMA Islam Bakti. Sudah matang lah ya Pak? Insya Allah. Sudah siap gitu Sudah ya? siap. Ya, gitu. Siap. Untuk misalkan kayak outing kelas itu apa Pak? Outing kelas? Outing class itu adalah salah satu kegiatan yang kami programkan Ya? untuk membuat suatu kajian atau analisis yang ada di wilayah Bandung setidaknya. Oh. Wilayah dalam Bandung ya. Itu outing class itu kita belajar sambil di luar terhadap mengunjungi atau visit ke tempat-tempat yang memang Keilmuan. Keilmuan Ke ya. museum misalnya. Oh. Jadi outing kelas itu pembelajaran di kelas sebetulnya. Pembelajaran kelas Tapi- di luar kelas gitu. Kalau misalnya saya sering bilang gini Pak, outing kelas ini kita harus harus mempunyai ada yang diambil dari setiap perjalanan. Jadi tidak hanya sebatas hiburan, tapi ada perjalanan, ada pembelajaran yang bisa diambil dari setiap perjalanan. Ada maknanya. Ada maknanya. Betul. Lanjut tadi Pak, di sini saya lihat ada mata pelajaran bahasa Jepang ya. Betul. Kenapa sih Pak? Biasanya kan sekolah itu paling bahasa Inggris. Iya. Ini kan SMA Islam bahasa Arab. Kenapa bisa ada bahasa Jepang gitu Pak? Nah, di kami pun juga di sini selain ada bahasa Inggris juga ada bahasa Arab. Iya betul Pak. Oke. Bahasa Arab itu adalah tentunya dari muatan lokal yang Islam. Ya. Kemudian tadi memang kenapa ada bahasa Jepang? Ya. Oke. Saya akan jelaskan bahwa di Yayasan Bakti Asih ini bahwa saat ini sedang insya Allah akan bekerjasama dengan salah satu atau negara Jepang. Oh keren Pak. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk bisa menjembatani atau untuk bisa siswa yang kami ada di SMA Islam Bakti Asih bisa melanjutkan studi ke Jepang. Oh jadi ada programnya lah ya. Ada programnya. Iya. Salah satunya adalah tentunya kita harus bisa berbahasa Jepang kan. Betul. Ya itu jadi selain di SMA Islam Bakti Asih juga ada bahasa Jepang, sebelumnya juga di SMP itu ada eskul Jepang juga. Oh ada Nah, juga. Dari tingkatan lanjutan dari SMP Islam Bakti Asih kemudian ke SMA dan nantinya mudah-mudahan bisa melanjutkan studinya ke Jepang. Jadi yang sebelumnya dari SMP Islam Bakti Asih lanjut ke SMA Islam Bakti Asih, Jepangnya udah lumayan Ya. bagus lah Pak ya. Ya, itu, Bisa lanjut terus. harapan kami. Harapannya begitu ya, Pak ya? Betul. Terus
ada program jurusan Pak kayak IPA, IPS atau apa bahasa mungkin nggak ya? Silakan Pak Iwan. Kalau untuk program jurusan kita tahun ini meluncurkan Dua apa ya? Ya, yaitu IPA dan IPS. Oh. Seperti tadi yang disampaikan bahwa IPA ya, kalau di IPA untuk penjurusan itu di SMA ini mulai dari kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Dan IPS juga kelas 10. Nah, nilainya itu ketika penjurusan dilihat dari nilai rapot yang SMP-nya dari semester sampai semester 5, dan tambahan dari kami adalah nilai dari psikotes. Psikotes itu nanti menentukan dan melihat mereka cocoknya di jurusan yang mana, apakah IPA atau IPS. Jadi ada dua dasarnya, dari rapot dan dari psikotes. Jadi ada yang mau ditambahin Pak? Oke, tambahin aja. Nah, di sini kebetulan kami pun juga bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Analis. Oh, Sekolah Tinggi Analis. Jadi kami juga ada Sekolah Tinggi Analis mengenai kami mempunyai sarana lab atau laboratorium kimia, laboratorium biologi juga. Oh. Jadi kami bisa bekerja sama dengan sekolah tinggi tersebut untuk saling bertukar pikiran atau misalkan saling kolaborasi lah Pak ya. Kolaborasi seperti itu. Jadi karena ini kami berbasis proyek, ya, sehingga kami juga dalam pembelajaran ini adalah berbasis kebanyakan praktek. Betul. Berarti nanti anak-anak SMA yang masuk SMA ini bisa belajar di lab-lab itu Pak ya? Ya, lab kimia, lab biologi. Betul seperti itu. Oh, menarik Pak ya. Jadi dari panjang sepengetahuan saya selalu dengar di SMA Islam Bakti ini, Bakti Asi ini, Islamic Inspirative School. Itu apa sih Pak maknanya atau artinya gitu? Nah, untuk makna kenapa kami mengambil sekolah ya Islam Bakti, kemudian ada tambahan mungkin ya, Islamic Inspirative School. Karena output kami, atau misalnya dari awal dulu ya, karena inspirasi ini diartikan sebagai sebuah hal yang muncul dari pikiran, dari pikiran manusia atau berupa rangsangan dari luar manusia. Sehingga ini dikolaborasikan dari kegiatan kami tadi, kesiswaan, kemudian bisa menghasilkan karya-karya. Sehingga ketika siswa sudah menghasilkan karya-karya itu, siswa bisa menginspirasi. Menginspirasi ketika baik masih dalam di sekolah kami ataupun ketika output dari setelah studi di sekolah kami. Oh, gitu. Jadi siswa itu dari hasil output dari keluar dari kami itu mempunyai ide-ide untuk dianya sendiri. Sehingga ketika keluar dari sekolah kami itu ada siswa yang mudah-mudahan ya bisa berentrepreneurshiip. Iya. Kemudian bisa mengembangkan bakat dari hasil karya-karya siswa. Dari hasil dari jurnalistik dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami harapkan itu. Jadi teman-teman jelas ya bahwa SMA Islam Bakti Asi ini sangat proper sekali persiapannya, isinya, semuanya bagus lah intinya. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, bisa kemana nih Pak alamatnya Pak? Untuk daftar bisa kami di ada kontak person. Kemudian untuk kampus kami yang berada di Jalan Padasuka Atas, nomor 233, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan. Itu di pinggir jalan lah. Strategis lah ya. Strategis lah. Dan masih suasana enaknya sejuk ya, karena kami juga masih asri gitu ya. Asri ya Pak ya. Ini kan masih musim virus Pak ya, corona, masih pandemi lah. Banyak keresahan orang tua anak Pak, bahwa kalau kita daftar sekolah ke sini, apakah sekolahnya masih online kah di rumah atau sekolahnya offline ke sekolah? Itu masih banyak pertanyaan dan keresahan, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu Pak. Untuk ketika kita masih dalam pandemi, tentunya kita juga harus mengikuti aturan dari pemerintah. Betul. Nah, bagaimana aturan pemerintah itu bahwa yang diutamakan adalah kesehatan kita. Betul. Kesehatan. Kemudian, nah kita juga dengan tadi sekolah modern tentunya juga selain kita bisa bertatap muka, kita juga kan melakukan yang namanya online, digital Pak ya. Nah, digital itu. Tetapi tetap kami juga pun bisa mengikuti pemerintah. Kemudian ketika kami pun juga membuka pembelajaran tatap muka terbatas, kami tetap
melaksanakan pembelajaran terbatas bidang ketat protokol kesehatan. Oh, dengan prokes yang ketat Pak. Dan kami juga mempunyai fasilitas untuk mendukung itu. Seperti itu. Jadi teman-teman atau orang tua yang mau daftarin sekolah ke sini, ini aman ya Pak ya? Insya Allah. Aman insya Allah. Kan Pak ya, semakin dewasa anak, semakin luas juga pergaulannya, kegiatannya di kemasyarakatan. Pastinya itu harus dibekali dengan pengembangan organisasi yang baik lah dari sekolah. Apakah gimana Pak dari sekolah? Untuk pengembangan organisasi di sekolah kami Pak, itu ada 2. Yang pertama itu ada OSIS. OSIS? Ya, emang yang itu yang sering kita dengar mungkinnya OSIS, organisasi intrasekolah. Di sana dipelajari berbagai macam bagaimana siswa itu mengenal leadership ya, merencanakan berbagai macam kegiatan gitu ya, supaya nanti inputnya mereka tahu dan bisa merencanakan nanti kedepannya mereka mau ngapain. Salah satunya itu inputnya ya. Yang kedua, karena kita ini sekolah Islam, tentunya harus ada organisasi yang juga irisannya dengan Islam. Nah, salah satunya ada Rohis namanya. Rohis ini adalah remaja rohani Islam. Salah satu kegiatannya adalah diskusi terkait dengan ajaran-ajaran Islam gitu ya, tentang diskusi-diskusi keislaman, kajian-kajian keislaman yang diinput dalam suatu organisasi. Mungkin mereka bisa menyelenggarakan mungkin kajian, lalu juga tablik akbar mungkin kayak gitu, istighosah mungkin kayak gitu. Biasanya seperti itu yang digagas oleh Rohis mungkin. Berarti pengembangan organisasinya cukup lengkap ya? Cukup lengkap. Ada untuk yang masyarakatnya, ada juga yang agamaannya. Mantap. Oke, saya tambahkan lagi Pak Riki, saya lupa mengenai kegiatan keislaman ya. Yeah. Kebetulan di kami juga ini ada yang namanya kegiatan tabar. Apa Pak? Tabar. Yang artinya itu adalah tahajud bersama. Oh, tahajud bersama. Nah, tahajud bersama ini bukan kita melaksanakan tahajud bersama di sekolah, bukan. Kita ini konsepnya adalah kita membangunkan siswa melalui wali kelas atau humas membangunkan siswa minimal lah ya jam 3 atau jam setengah 3. Kemudian membangunkan siswa untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud, kemudian setelah sholat tahajud ini kami langsung Zoom. Oh, langsung. Jadi ada buktinya Pak. Nah, gitu ya. Jadi siswa melaksanakan sholat tahajud, misalkan dikasih waktu sampai setengah jam. Setelah itu kita langsung Zoom meeting atau berbasis online. Nah, di situ kita akan melaksanakan berdoa bersama atau zikir bersama dulu sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian sambil menunggu adzan subuh berkumandang, kita akan ada kajian. Ada kajian dari pemateri, yang pertama dari Bapak Ibu guru, kemudian yang kedua adalah mungkin nanti akan mengajak para orang tua, kemudian nanti kita akan melatih atau dari siswa sendiri. Oh iya. Jadi tahajud bersama itu adalah program kami juga. Oh, bagus juga programnya Pak ya. Ya, itu kemudian kita akan melaksanakan itu 1 minggu sekali dulu. 1 minggu sekali. Kenapa 1 minggu sekali? Agar anak-anak terbiasa. Betul. Dan dilaksanakan mungkin di awal weekend. Di awal weekend itu ketika Sabtu pagi. Sabtu atau itu berarti Sabtu libur Pak? Apa? Iya, libur ya Pak? Sabtu libur. Itu seperti itu. Kemudian selain itu juga program kami dari keagamaan itu adalah adanya tahfiz. Tahfiz Quran berarti Pak? Tahfiz Quran, betul itu. Program kami juga adanya tahfiz Quran. Jadi kemudian ada munakosahnya nanti. Itu munakosah adalah tes terakhir. Kemudian ada program tasmi juga seperti itu. Gitu Pak. Itu program keagamaan dari kami juga. Itu program keagamaan udah lengkap juga Pak seperti itu Pak ya? Kalau dilihat sih sangat lengkap ya. Sangat lengkap ya. Mulai dari ya hal yang terkecil, kemudian hal yang terbesar adalah tentunya kami ingin membiasakan anak. Betul. Anak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak. Seperti itu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Hampir lupa hal yang penting juga nih buat anak-anak, fasilitas sekolah Pak. Fasilitas sekolah itu ada apa aja di sekolahnya itu? Fasilitas sekolah alhamdulillah saat ini kita gedung sekolah sudah ada.
Kemudian fasilitas di kelas itu adalah kita ruangan yang memang siswanya itu kita batasi, tidak banyak-banyak, karena kami di sekolah kami adalah memikirkan bukan kuantitas tetapi kualitas. Betul. Kualitas dari output kami. Jadi satu kelas itu kami kurang lebih maksimalnya itu ada 24 siswa. Oh, sedikit Pak ya? Ya, karena ya kami itu tadi mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Sehingga dengan jumlah 24 itu akan terkontrol oleh Bapak Ibu gurunya. Betul. Kemudian siswa juga merasa nyaman. Betul. Ditambah lagi dengan fasilitas ya di sekolah alhamdulillah di ruang itu ada AC. Oh iya. Kemudian ada prasarana yang bisa proyektor, kemudian sehingga anak-anak itu atau siswa-siswi itu dapat melaksanakan kegiatan belajar itu dengan nyaman seperti itu. Jadi intinya sekolah SMA Islam Bakti Asi ini udah siap menyambut siswa-siswi baru Pak ya? Sangat siap. Sangat siap Pak ya? Mungkin cukup dari kami itu aja Pak ya? Dari SMA Islam Bakti Asi cukup jelas juga, banyak pembahasan yang dibahas. Mungkin nanti orang tua siswa atau siswa-siswinya sendiri bisa menyaksikan lengkapnya di YouTube. Buat yang masih ragu atau masih bingung cari sekolah, bisa nonton ini, siapa tahu langsung pikirannya langsung, wah dah SMA Islam Bakti Asi aja. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Betul. Nanti tata cara pendaftaran, teknis-teknisnya disertakan di video, nanti ada. Mungkin cukup dari kami sekian. Saya, Pak Janjen dan Pak Iwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.